tipe orangnya yang terima keadaan dan percaya takdir Tuhan, dan Tuhan pasti udah punya alasan kenapa, saya harus ditempatkan di sini gitu kan. Jadi ya kalau udah diterima disyukuri, kita lakukan aja yang terbaik gitu. Jadi menurut menurut aku pribadi kan, kalau ada teman guru juga bilang, "Alah Mbak Ruth kan udah emang passion-nya ke guru." Enggak, aku passion-nya enggak ada ke guru sebenarnya gitu kan. Tapi karena apa ya? Aku Mau nggak orangnya mau ya Kak ya? Iya, aku orangnya yang satu loyalitas sih. Loyalitas, totalitas ketika udah diamanahkan, ketika Tuhan udah ngasih ini, kan kalau dibilangnya jodoh ya, mau seberapa pun kita kuatnya kita tolak, kalau emang udah jadi milik kita itu akan datang sama kita gitu. Dan Betul ini betul. Tuhan udah takdirnya Tuhan, dan udah terbaik dari Tuhan, dan ya udah tinggal bagian aku melakukan yang terbaik gitu sih. Jadi menurut untuk yang masih apa kuliah keguruan, atau yang hanya karena keterpaksaan gitu kan, udah lulus ya udahlah, daripada nyoba tahun depan gagal, udahlah ini aja gitu, nggak usah langsung kayak jadikan ini sebagai alasan, aku kan nggak ada passion gitu, nggak ada passionnya di sini gitu, coba kita jalani dulu, lakukan terbaik. Pasti kalau kita punya sevisi ya, kalau saya ya, kalau kita sevisi dengan Tuhan dan apa, kita minta bimbingan Tuhan dan kehendak kita udah sama dengan Tuhan gitu kan, itu pasti akan ada, Tuhan akan menyediakan semuanya untuk kita gitu. Jadi kalau kita udah sevisi, pasti kita akan berkembang dan berdampak. Itu sih yang saya rasakan. Lalu uh, keren. Ya menurut saya itu keren. Awalnya saya kan mengajar di kota ya, dengan kondisi yang saya tuh mau mau jadi guru itu mau cari uang aja gitu. Apalagi dulu saya sempat lagi kuliah ini, saya jadi guru privat, yang saya satu pertemuan itu mungkin nggak ada yang ini ya. Saya satu pertemuan itu 100.000. Jadi itu satu pertemuan itu 45 menit, itu kita 100.000 yang saya yang untuk les privat ini. Jadi udahlah untuk cari ini aja. Tapi terakhir karena kita nggak fashion, hanya kita menjalaninya sebagai untuk cari uang, kita nggak menikmati gitu. Akhirnya kayak rasanya bosan, rasanya kayak robot yang tiap hari kerjanya sistematis, nggak ada feel di dalamnya gitu kan. Kebetulan saya sering ikut nonton kayak Kick Candy atau Lentera Indonesia yang guru-guru mengajar di pedalaman, itu kayaknya keren gitu ya. Eh, apa Kalau orang kan masing-masing punya kategori keren yang berbeda-beda ya. Mungkin ada orang yang pikir, ih dia terkenal, dia cantik, dia ganteng, ih keren ya gitu. Dia punya banyak fans, dia oh ya lulus beasiswa sampai ke luar negeri gitu kan. Dia menang banyak banyak perlombaan, dapat medali emas, dia keren. Tapi bagi saya tuh keren ketika kita bisa berbagi dengan orang lain gitu kan. Ketika kita bisa, ya seperti guru-guru yang di pedalaman yang saya tonton, dan saya mau seperti mereka, itu yang bikin saya jadi kayak terinspirasi, akhirnya terjun ke kemari gitu. Lalu pengalaman menjadi seorang pendidik di tanah Papua. Nah, banyak sekali memang pengalaman yang saya alami, yang sedih, bahagia, sulit ya. Itu semua saya alami. Dipanah, saya pernah dipanah sama anak didik sendiri. Wow. Itu ceritanya waktu kita lagi belajar. Ini anak memang apa ya? Setiap sekolah pasti ada si anak yang bebal ya. Jadi anaknya ini stuck terus, dia nggak ada peningkatan gitu. Selalu di situ-situ aja, dia hanya bisa jatuhnya di BABA, TUTU, lupa gitu. Itu kan hal yang paling ini ya. LILI, DID satu gitu. Dia bisa mengajar tapi nggak bisa membacanya. Jadi waktu itu saya lagi mengajar di papan tulis, mengajar mengeja kayak membaca, si anak lagi sibuk nulis-nulis, nggak tahu entah nulis apa di bukunya, saya tarik gitu, perhatikan dulu ke depan. Dia kayaknya nggak terima, dia langsung keluar pakai bahasa, dia maki saya pakai bahasa daerahnya, dia maki. Saya pikir udah stop sampai di situ aja, ternyata dia datang bawa panah, dia panah saya. Itu saya lagi asik ngajar, yang tahu tuh teman saya yang tahu anak itu datang bawa panah, dan teman saya yang kayak menghalau gitu kan, melindungi saya. Untung dia muslim ya, berjilbab, untung yang kena itu jilbabnya gitu. Dan kalau masalah kayak di panah, di bawah balok, parang, itu kita udah biasa, dan memang kearifan Ceritanya lokalnya begitu. golok ya. Iya, di sana anak-anak
kalau dari umur setahun 2 tahun udah terbiasa megang senjata tajam. Kalau mungkin di tempat kita pegang bolpen atau sendok, mereka enggak, udah terbiasa megang golok gitu. Lebih mahir mereka main parang daripada megang bolpen. Gitu. Terus mengajar di daerah konflik. Saya sering nih mengajar di daerah konflik. Jadi nanti per, per apa peperangan gitu. Perang antar kampung. Terus apalagi yang ini ada di sini kayak apa namanya? Kelompok kelompok bersenjata di sini ada ya. Jadi yang biasa yang tidak suka dengan Indonesia gitu, dia mereka bikin sendiri gitu. KKB kalau di sini apa namanya gitu kan sering terjadi konflik seperti itu, dan kita sering dievakuasi, dan saya lebih agak ininya kenapa saya masih berani, karena di sini memang kalau bagian pendidik, kesehatan sama pelayan kayak pendeta gitu kan, itu mereka masih menghargai itu. Jadi ketika mereka ada perang, mereka minta izin dulu, ibu kita besok mau perang, ibu kita amankan dulu, jadi kita aman dulu, nanti kalau kita sudah aman, dirasa mereka aman, udah mereka mulai perang kayak gitu. Jadi nanti kan kita akan dievakuasi gitu ya, dan itu bisa sampai berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan tergantung gimana tingkat keparahan konfliknya kan. Nah kadang di situ saya merasa sedih, gimana ya, saya punya waktu itu terbuang. Harusnya berminggu-minggu itu, berbulan-bulan itu saya bisa pakai untuk mendidik anak-anak. Setidaknya udah ada beberapa anak yang saya bisa kasih adil baca, ini malah tertunda. Tapi ya begitu resiko yang di sini ya, di daerah konflik begini. Ada ini dia. Jadi semua pengalaman saya itu ada di buku ini. Dan ini bukunya saya yang tulis, dengan covernya juga saya yang gambar. Itu ada momen sendiri untuk covernya itu, ada momen waktu kita kegiatan Gemas 1000 Anak Lani Jaya, itu kebetulan saya menginisiasi kegiatan itu. Saya bilang dengan teman-teman, kita bikin kegiatan, kita dalam ruang lingkup kabupaten tapi kita menyentuh nasional. Jadi kita bikin 1000 anak lebih menulis di daun untuk menteri. Nah itu kita berhasil membuat rekor baru ya, bukan kita mengalahkan rekor, bukan. Kita membuat rekor baru sampai akhirnya 3 menteri itu langsung kayak tersentuh, tertarik dan datang. Itu Menteri BUMN. Saat itu masih Pak Menterinya masih Muhammad Nuh ya. Menteri Pendidikan, BUMN, sama Menristek. Jadi ini gambar ini dulunya saya desain, saya buat sketsa untuk lomba mewarnai dalam acara itu. Nah, di sini saya tuangkan semua pengalaman mengajar saya. Lalu tips atau motivasi mengapa pendidik saat ini harus berjuang dan berbangga atas profesinya. Ya, kita harus bangga ya, karena guru itu ujung tombak pendidikan. Bagaimanapun kualitas pendidikan itu ya bagus tidaknya itu ada di tangan guru. Saya percaya itu. Dan memang kalau kayak kami sebelum kita di dilempar kemari juga, itu sudah ada komitmen, memang kita mau mencerdaskan anak bangsa, kita mau mencetak generasi emas Indonesia, dan itu semua ada di tangan kita, dan kita harus bangga karena kita bagian fondasi suatu bangsa itu ada di tangan guru, termasuk kita yang memajukan negara ini menurut saya. Lalu harus berjuang. Ya, kita emang harus berjuang untuk mengubah stigma negatif masyarakat tentang guru. Ini suatu kegelisahan juga bagi saya, karena saya lebih dikenal sebagai pegiat literasi. Bahkan sampai saya nggak tahu, tiba-tiba udah ada saya punya jabatan pegiat literasi Papua Barat. Itu saya nggak tahu, tiba-tiba udah muncul gitu. Ketika saya jadi wakil untuk bicara rapat dengan nasional, ini tingkat nasional gitu kan. Jadi saya sering terlibat dalam forum-forum literasi, dan di dalamnya itu tidak semua, malah kayaknya tidak ada guru gitu kan. Kebanyakan mereka itu aktivis atau pecinta, penikmat buku gitu kan. Jadi yang sering dibahas di situ adalah tentang guru, juga sering dibahas gimana lemahnya guru sekarang gitu. Bahkan ada statement yang bilang dulu guru itu pelita,
cahaya dalam kegelapan, pelita penerang dalam kegelapan. Tapi sekarang itu guru itu pelitanya udah redup. Nah itu yang bikin Sedih banget saya, ya Kak ya dengarnya ya. iya saya mendesir adalah saya karena saya di situ guru gitu kan. Apa saya salah masuk komunitas gitu kan? Saya sampai senggol teman sebelah saya bilang, Pak, tahu nggak apa Mbak? Saya ini guru loh. Oh iya guru gitu. Iya. Oh anak saya homeschooling. Dia malah bilang gitu. Astaga gitu. Saking tidak ada mungkin ketidakpercayaannya lagi terhadap guru. Jadi mereka bahas guru tuh sekarang sudah jadi budaknya perangkat pembelajaran. Kita terlalu sibuk dengan perangkat pembelajaran yang ya yang menurut mereka itu bahkan tidak efektif ya gitu, tidak terlalu berdampak kepada siswa. Jadi banyak dari mereka itu yang membuat anaknya homeschooling, dan itu yang kita perlu berjuang atas itu. Coba kita kembalikan lagi apa uh, uh, apa pandangan positif kita gitu, pesan positif kita sebagai guru gitu. Jangan sampai akhirnya semua orang jadi homeschooling, tidak ada lagi yang mau ini belajar. Jadi anaknya itu katanya, ya anak saya kalau mau belajar ini dia pergi ke alam aja, dia pergi ke ini aja gitu. Jadi karena dibilangnya banyak guru sekarang udah tidak berkualitas, guru sudah tidak lagi apa namanya, uh, bahkan tindak kriminalitas juga terjadi dalam sekolah dan itu pelakunya adalah guru. Jadi itu yang menyebabkan mereka, alasan-alasan mereka yang akhirnya membuat anak, Kehilangan kepercayaan gitu iya, ya Kak ya. kehilangan kepercayaan, akhirnya membuat anaknya memutuskan untuk homeschooling. Bahkan sampai ada yang di situ cerita gitu, dia sebagai narasumber kesuksesan dia dalam men-homeschoolingkan anaknya. Dia punya anak 3 dan semuanya homeschooling dan itu berhasil gitu kan. Jadi aduh, itu yang membuat saya resah gitu kan. Jadi ayolah kita sebagai guru gitu kan, kita harus ubah cara pandang mereka yang negatif kepada kita gitu. Apalagi sekarang dibilang, oh guru-guru sekarang udah nggak, bukan bukan udah nggak tanpa jasa lagi, udah pakai jasa sekarang, udah ada tunjangan banyak karena sini. Loh kok kualitas pendidikan makin rendah, gitu. Ini ada apa sebenarnya gitu. Jadi saya kayak merasa saya masuk ke dalam ini, ke dalam komunitas yang saya seharusnya tidak di sini untuk mendengarkan hal itu gitu. Jadi makanya saya berusaha untuk teman-teman guru ya, kita harus berjuang untuk ya mengubah stigma negatif itu. Terus kondisi pendidikan di pedalaman sebelum atau saat pandemi, ya sebelum pandemi kita sekolah seperti biasa ya, seperti sekolah-sekolah pada umumnya, sekolah formal, masuk pagi, pulang siang gitu. Nah, setelah saat pandemi, itu kemarin kita kebetulan masih zona hijau di sini ya. Sampai sekarang juga masih, puji Tuhan masih zona hijau. Mudah-mudahan seterusnya zona hijau dan yang lainnya yang udah zona merah bisa kembali jadi zona hijau mudah-mudahan. Di sini saat pandemi kita tetap melakukan sekolah sampai sampai akhir April kemarin USBN itu terakhir kita sekolah karena memang di Sorong sendiri itu udah ratusan gitu. Udah waktu itu udah puluhan, 80-an begitu. Jadi kita dari sini ke Sorong itu hanya 3 jam. Nah, sementara di sini kan ini daerah 3T ya, semuanya serba terbatas, bahkan kayak alat kesehatan, tenaga kesehatan itu kurang gitu kan. Jadi kalau sampai masuk kemari, ya mungkin satu kabupaten ini habis orangnya gitu. Jadi kita memang langsung dari Pemdanya aware, langsung lockdown gitu. Semua aktivitas dihentikan, makanya kita sampai sekarang stay at home gitu. Lalu persiapan pengajaran di era new normal ini kemarin sempat ketemu dengan kepala sekolah. Dia bilang mereka udah rapat dengan Kadis untuk kabupaten di sini, kabupaten saya. Kita tetap sekolah tanggal 14 Juli kalau nggak salah dia bilang. Sama kalau dibilang dari kementerian kan SD itu September ya, tapi kita disamakan dengan SMP SMA. SD itu masuknya 14 Juli sesuai dengan protokol kesehatan. Kepala sekolah udah belikan kayak cuci tangan, masker, sabun, disinfektan, terus siswanya per kelas itu
maksimal 10 orang. Kebetulan di sekolah yang baru ini siswanya sedikit gitu. Jadi itu kalau mau buat kelas satu ruangan anak-anak tuh masih bisa lah gitu. Jaga jarak itu masih bisa. Jadi nanti mungkin 14 Juli kita udah mulai sekolah lagi seperti biasa. Amin. Amin. Semoga corona cepat Baik. udah dan kita semua kembali normal seperti dulu. Tapi sambil mendengarkan cerita kakak, mungkin Bapak Ibu peserta yang ada di room boleh tulis pengalaman terburuknya kali ya pada saat ngajar supaya kita lihat, karena kan semuanya pasti punya pengalaman ya saat mengajar ya kak ya. Iya, Mungkin iya. boleh Tapi ditulis di chat ya untuk berbagi cerita dan nanti Kak Ruth bisa baca Pak setelah iya setelah ini mungkin selesai. Iya, saya nggak kelihatan. ya sambil mendengarkan sambil menulis boleh kali. Oke, iya, iya. Oke, silakan Kak. Lanjutnya ini perbedaan mengajar di pedalaman dengan di perkotaan berdasarkan pengalaman. Nah ini udah tahu lah ya kalau sekolah perkotaan gimana ya kalau pengalaman. Saya juga pernah dulunya mengajar di Semarang juga saya pernah di Medan. Terus saya pernah kemarin terakhir ini saya sebenarnya ngelamar kerja sih ngelamar di sekolah di Jakarta ada 3 sekolah itu baru 3 terima saya tapi nggak tahu ya saya milih ke Papua malah padahal di Medan juga saya masukkan lamaran diterima saya tetap ini makanya ada 4 sekolah nih yang saya kayaknya mereka sakit hati sama saya karena saya akhirnya memutuskan untuk Papua nggak tahu ya gimana ya kayak ada perasaan kita punya intuisi kan punya kayak feeling gitu kayak ini ya, Miss kita besok mau mau tangan tangan kontrak gitu kan tapi kayak ada perasaan nggak tenang gitu. Jadi ketika ada dihadapkan dengan berbagai pilihan antara 3 sekolah yang di Jakarta dengan 1 sekolah yang di Medan, yang sama-sama menawarkan memang ini masa depan yang cerah, yang bagus lah gitu kan. Ketika di Papua ini, kayaknya saya lebih ke yang ke Papua, yang saya lebih nyaman gitu jiwa saya. Makanya mungkin saya langsung kemari sih. Gitu. Nah ini mungkin saya akan bagi kalau di perkotaan ya kita tahu ya gedungnya apalagi saya emang dulu waktu kuliah nih saya nanti mau jadi guru di sekolah yang yang cantik yang Yang gedungnya bonafit gitu megah ya, yang yang keren ya. yang keren yang mungkin dia unggul yang apa namanya yang sekolahnya ber-AC pakai kurikulum apa UK gitu kan Cambridge Curriculum gitu kan. Nah itu yang saya selalu apply kayak gitu kan walaupun bahasa Inggris saya pas-pasan gitu. Jadi saya selalu apply ke situ gitu. Entah kenapa mereka terima gitu kan. Tapi emang akhirnya ke Papua pilihan terakhir. Nah di sini ini saya akan bagikan mungkin tentang perbedaan pengalaman di pedalaman dengan di kota tadi. Ini perjuangan menuju ke tempat tugas. Kalau di kota ya, kalau kita dari Medan mau ke Jakarta ya tinggal naik pesawat aja, pesan Grab atau naik naik busway gitu kan. Kalau ini beda, di sini nggak ada busway, nggak ada Grab. Jadi, nah ini kalau kita mau ke penempatan itu kita belanja dulu. Ini untuk kebutuhan stok selama 1 semester. Karena ketika kita memutuskan untuk pergi berangkat ke pedalaman itu, ke sekolah itu, kita nggak akan balik sampai 1 semester. Karena apa? Karena sulit. Di sana nggak ada transportasi umum gitu. Di sana itu kita numpang masyarakat. Jadi saya dengan teman saya ini berdua pernah sampai 1 bulan itu bolak-balik pelabuhan nyari masyarakat yang mau naik ke Nebes gitu. Siapa yang mau naik supaya kita numpang. Dan di sini numpang itu bukan kita naik aja nggak bayar cuma bilang terima kasih enggak, kita harus bayar minyak sama ya bayar minyak, bayar olinya, sama bayar untuk motoresnya. Motores itu ini ya yang membawa perahunya, longboat kalau di sini namanya longboat. Itu biayanya sampai 3 juta. Nah, iya. Kalau kita mau sewa sendiri, kalau kita nggak punya kenalan di sana, kita sewa sendiri dari longboatnya, mesinnya, karena ini kan pakai mesin 40 PK, gitu kan. Motorisnya itu kita bisa sampai 15 jutaan. Kalau kita mau sendiri ya jalan gitu. Tapi kalau kita numpang hitungannya 3 juta. Jadi kita itu ngumpul 3 orang. Kebetulan saya satu sekolah itu 3 orang kan. Kita ngumpul uang 1 juta untuk bisa naik ke sana. Kadang gini juga ketika kita udah fix nih mau berangkat besok,
kita udah belanja nih, udah belanja semua bahan makanan, kebutuhan untuk 1 semester. Rupanya nggak jadi gitu, nggak berangkat, nggak tahu tuh ada masalah apa yang tadi yang masyarakat tadi nggak jadi berangkat, ditunda minggu depan gitu kan. Itu kan semua segala macam sayur-sayuran apa itu udah basi, udah busuk gitu. Jadi kita sering seperti itu, udah busuk gitu kan. Kita kan nggak bisa kan, kita kan hanya menumpang gitu. Jadi kalau tidak ada, Ya. ibu kita tidak bisa berangkat, tidak jadi, ada urusan. Akhirnya kita tunggu lagi ya, akhirnya busuk-busuk sayur-sayurnya gitu. Jadi kita naik ke sana. Nah ini perjalanan menuju pedalaman lewat laut itu kurang lebih 8 jam ya. Nah ini secara teorinya 8 jam. Kita biasanya pergi subuh, kita bisa pergi subuh ke sana gitu kan. Ini kalau cuaca tenang tuh bisa sampai 8 jam di Muara. Tapi kalau lagi ombak besar, itu saya pernah sekali bermalam di laut karena kita nggak bisa uh, menghantam laut, kita nggak bisa melewati ombak. Akhirnya kita nginap di Muara. Ini saya pernah alami. Bahkan kita yang pernah sampai mesin mati, mesinnya ini rusak, businya itu rusak gitu kan. Itu kita pernah sampai 7 jam itu mengapung di laut, dan itu untungnya dalam keadaan tenang. Nah, itu yang kita alami di sana gitu. Jadi kayak ombak yang tinggi ini, bahkan ada teman saya yang dari yang lain, sekolah yang lain, tapi kita satu arah gitu kan. 3 orang mereka satu penempatan itu hamil gitu. Yang tahun pertama semester pertama ini yang pertama hamil keguguran, semester berikutnya hamil jalan lagi keguguran, sampai yang ketiga itu hamil keguguran gitu kan, karena kondisi yang begitu. Sementara dari dinas, dari apa sendiri kan ada desakan kalau kita harus cepat ke penempatan. Cuman kondisinya begini kita nggak bisa pastikan kondisi alam kan gitu. Jadi itu salah satu yang orang nggak tahu gitu. Orang taunya enaknya aja, oh di pedalaman tuh enak, guru mengajar itu di sana gajinya ini tinggi, terus ngajarnya juga sedikit apanya gitu kan. Kayak kita di sini, saya 1 semester itu biasanya 4 bulan ya, 4 bulan yang rata saya ada di penempatan karena kita lihat cuaca. Nah itu ada kayak bulan bulan berapa ya? Bulan 11, bulan 12, 1, 2 itu ombak besar gitu. Jadi nanti akhir bulan 2 atau bulan 3, pokoknya itu nanti baru kita bisa jalan. Terus nanti di bulan 6, bulan 7, bulan 8 itu nanti ombak besar. Nah, itu yang kita ini kan gitu. Jadi ketika kita jalannya lama, ya karena kondisi alam, bukan karena kemauan kita kan, bukan karena kita malas untuk mengajar di sana gitu. Nah ini dia yang saya bilang tadi, karena ketika ombak yang besar, ini bahkan sampai semua habis. Saya pernah itu kita belanja, ini kita kan bawa bahan makanan, itu ombaknya besar gitu kan, kita udah beli beras itu yang 1 karung 30 kilo itu sampai dua karung itu 60 kilo, basah kena ombak. Itu udah kita alami di sana gitu kan. Jadi itu yang aduh gimana ini. Cuman ini saya yang senangnya, bersyukurnya di sana itu kan susah sinyal, nggak ada listrik, terus kayak air bersih saya beli dari kota, di sana nggak ada karena airnya itu hitam. Kondisi yang seperti itu selalu ada aja pemeliharaan Tuhan gitu kan. Kita nggak pernah sampai yang benar-benar kering, misalnya aduh udah 1 bulan nih nggak hujan, tapi kita masih ada persediaan air bersih. Jadi ketika aduh besok udah habis nih, gimana nih, besok kita udah nggak bisa lagi pakai minum, nggak bisa lagi ini gitu, malamnya hujan gitu. Kita selalu seperti itu, jadi nggak pernah kita yang selalu kayak keringan. Dan ini juga posisinya waktu berasnya kita udah habis gitu kan, rupanya ada yang mau naik ke Nebes, kita titip ke dia, jadi selalu ada aja bantuan yang datang untuk kita gitu. Nah ini setelah tadi kita sampai lewati laut Muara, kita biasanya naik naik namanya ketingting di sana.
Ketingting ini dari sebatang pohon yang besar. Karena memang kadang nggak bisa lewat itu perahu yang besar, jadi kita harus naik Ketingting ini. Itu sampai ke Nebes tadi sekitar 1 jam lebih. Nah di sini pernah waktu itu lagi kering, saya baru sampai Muara, kering gitu. Mau nggak mau kita jalan kaki, dan saya sudah pernah jalan kaki dari jam 10 pagi itu sampai jam setengah 7 malam sampai di Nebes itu. Dan itu kondisinya kita nggak makan. Saya jalan ke sana gitu kan. Udah rasanya udah mau pingsan-pingsan, cuman kalau kita pingsan siapa yang menolong, itu soalnya tengah hutan. Nggak ada apa-apa. Nah ini kondisi kampungnya. Jadi kampungnya itu kayak rawa-rawa ya. Jadi kalau dibilang di sini air. Jadi orang itu bikin rumah panggung, dan itu rumahnya itu dari batang pohon sagu atau tulang daun sagu mereka bikin dindingnya. Dan itu yang di sebelah apa nih, kanan kan, kanan yang papan ini itu sebenarnya itu puskesmas pembantu, tapi karena itu nggak aktif, jadi kita pakai untuk tempat tinggal kita. Kebetulan sekolah itu nggak ada kopelnya saat itu. Nah ini dia, tidak ada listrik, tidak ada sinyal, tidak ada air bersih, tidak ada kios, tidak ada puskesmas, tidak ada pos polisi, keamanan gitu, semua tidak ada. Dan itu benar-benar kayak di hutan, pedalaman, benar-benar pedalaman. Dan kami itu sering kalau di Muara itu, di sungai itu ketemu buaya. Di situ masih banyak buaya. Sama burung-burung yang kayak kasuari, itu masih banyak di situ. Nah ini sekolah kami, ini jembatan sekolahnya. Ini dari batang pohon sagu. Jadi ini jangan ditanyakan, ini benar-benar dipertanyakan sekali ketangguhannya ya. Itu lapuk ya, lapuk sekali. Jadi kalau saya jalan itu saya mesti dipegang sama anak-anak, karena kayunya itu nggak dipaku, jadi mau bergeser. Kalau kita jalan gitu dia bergeser gitu kan, kayak mau jatuh. Dan di sini kalau kita jatuh, ini mungkin kearifan lokal mereka, kalau kita jatuh kita didenda gitu. Jadi istilahnya udah jatuh ketimpa tangga lagi kena selancat gitu kan. Kita didenda, kasih makan warga satu kampung. Gimana kasih makan warga satu kampung sementara kita aja stok makan terbatas. Nah ini dia kondisinya. Nah ini bangunan sekolahnya. Ini kalau udah musim hujan ini, hujan deras tuh anak-anak pasti lari semua pulang ke rumah. Karena mereka takut sekolahnya rubuh nimpa mereka. Ini sudah terlalu rongsokan ya sekolahnya. Nah ini siswa kelas 1, dari kelas 1 sampai kelas 6 itu sebagian besar tidak tahu baca atau alias tahu. Ini bedanya dengan sekolah yang di kota ya. Sekolah di kota, jangankan baca, ketika kita masuk kelas aja untuk materi hari ini dia udah kuasai semua gitu kan. Kita nggak perlu capek untuk ngajar mereka, karena mereka udah paham, tinggal mereka ngajukan pertanyaan atau kita kasih soal, kasih tugas. Itu yang saya alami ya, karena saya juga dulu sebagai guru pengajar di sekolah pernah dengan guru privat, bahkan malah mereka justru di situ lebih menekan guru privatnya malah yang terlalu banyak kerjaan untuk membuat mereka mengerti gitu. Yang saya alami. Tapi di sini enggak, di sini sebagian besar waktu itu kelas 1 sampai kelas 6 tidak bisa baca. Memang kondisinya kami datang pertama kali 3 orang, siswa yang banyak ternyata nggak pernah sekolah. Guru-guru nggak ada yang datang untuk mengajar, karena ya mau bagaimana, sekolahnya begitu terlalu sulit untuk dijangkau. Dan memang satu lagi yang saya bilang, itu sering sih permasalahan, guru-guru tidak ada di pedalaman, terus dari dinas juga tidak ada yang langsung sidak mendadak di sini, tidak ada yang mungkin yang mau datang ke sini gitu kan. Sulit, daerah yang sulit dijangkau dengan modal, dengan biaya yang terlalu banyak. Jadi menurut saya itu bekerja di Papua ini, mengajar di Papua ini ya kita bekerja dengan hati nurani. Jadi ketika memang ya keadaannya sulit, di sana sulit dijangkau, begitu kan nggak ada pemeriksaan juga dari dinas gitu. Ya udah, mau itu gurunya ada atau nggak ada kan nggak ada yang tahu gitu ya. Sekarang kan ditanya, hati nurani kamu di mana gitu, tugas dan tanggung jawab kamu gimana. Jadi saya di sini menurut saya ya yang lebih bekerja hati nurani dan kedewasaan kita ya, karena saya tahu
orang yang dewasa itu adalah orang yang bertanggung jawab. Gitu. Ketika kita dewasa, terus kita menggunakan hati nurani, nah kita akan pergi untuk mengajar. Nah ini lagi di sini kondisinya siswa bahkan orang tua itu kurang menyadari betapa pentingnya pendidikan, dan di sana mereka memang tidak terlalu, pendidikan bagi mereka itu tidak terlalu terasa berpengaruh dalam hidup mereka, karena mau mau makan minum ya mereka nggak perlu baca, mereka hanya perlu ke hutan karena alam udah menyediakan semua untuk mereka. Mereka tinggal pergi ke hutan, berburu kasuari, berburu rusa gitu kan, semuanya udah disediakan gitu. Jadi nggak perlu baca. Malah kalau kamu ke sekolah, kamu makan apa di sekolah? Ibu guru tidak ada kasih kamu makan, kamu akan lapar. Lebih baik kamu ikut saya ke hutan gitu. Jadi lebih sering gitu. Makanya saya sering kayaknya sakit hati gitu kan. Orang tua datang ke sekolah, itu tarik anaknya gitu. Tarik anaknya untuk pulang, untuk diajak ke hutan. Nah, tapi emang gimana ya? Mungkin karena itu tadi sih, sekolah itu enggak enggak apa? Enggak menjawab tidak menjadi solusi bagi permasalahan mereka gitu kan, enggak terintegrasi terhadap ini apa mereka terhadap apa yang mereka butuhkan. Lalu selain mengajar, ini juga selain mengajar kadang jadi tenaga medis juga gitu. Jadi mereka itu sering datang ke tempat tinggal, ibu saya sakit perut, saya sudah berapa hari ini mencret gitu kan. Jadi kita kasih obat, terus dia terluka kita obatin gitu kan. Terus kadang jadi pengkhotbah juga di gereja. Terus teman saya yang ada muslim, kebetulan di sini ada 2 agama ya di penempatan saya. Jadi teman saya muslim itu mengajar mengaji di masjid gitu. Jadi kita jadi banyak profesi di sini. Lalu hal kreatif yang dilakukan selama mengajar di Papua. Nah, tadi yang saya bilang, kita pertama datang siswa yang banyak, tapi dari kelas 1 sampai kelas 6 itu tidak tahu baca. Akhirnya kita bagi kelas gitu. Karena kita juga cuma 3 orang, nggak mungkin bisa masuk ke 6 kelas yang banyak itu. Dan kemampuannya juga rata hampir sama. Saya bilang sama teman saya, kita bikin kelas 3, bagi kelas 3 kelas, yang kelas huruf, kelas baca dengan kreasi. Nah, kelas huruf ini adalah kelas di mana anak-anak itu yang tidak tahu huruf, dan dia akan diajar membaca satu kata minimal 2 suku kata gitu. Nanti terus diajar menulis A sampai Z. Nanti setelah mereka bisa membaca, mereka naik ke kelas baca. Di kelas baca nanti mereka akan diajarkan untuk membaca kata yang sulit seperti yang panjang, menyalahgunakan, menyelenggarakan, dan seragam semuanya gitu kan. Setelah lancar membaca, mereka akan masuk ke kelas kreasi. Dan di kelas kreasi ini mereka akan diajarkan mata pelajaran yang ada di sekolah formal, dan sampai akhirnya nanti mereka akan dikembalikan ke kelas mereka masing-masing. Nah, ini yang saya bilang, kita tuh mengajar harus ada target ya. Misalnya saya bilang sama teman-teman saya, omong kosong kalau kita kasih apa mereka dengan pelajaran kayak IPA, IPS, matematika, itu nggak mungkin bisa masuk dengan kondisi mereka yang sekarang. Jadi kita butuh waktu 3 bulan untuk menuntaskan calistung. Lagi pula Pemda juga di sini karena sekolah pedalaman gitu, nggak muluk-muluk ya mereka minta. Yang penting anak itu bisa calistung. Kalau udah calistung ya udah aman gitu kan. Tapi kan kita bisa juga berharap yang lainnya. Karena saya yakin pasti mereka juga mampu seperti anak-anak di tempat lainnya gitu. Dan kebetulan di sini saya bertanggung jawab di kelas huruf. Nah, ini akan saya bahas tentang kelas huruf. Nah, ini media saya. Untuk yang kelas huruf, ada itu kartu huruf, dan ada yang kartu 2 huruf dengan ada kata. Nah, di sini anak-anak bilangnya main satu-satu huruf. Jadi, nama juga anak kecil ya, dia terlalu kinestetik gitu. Jadi, saya lebih ke kayak mindset mereka bahwa kita main-main. Karena kalau dibilang belajar tuh kayaknya
terlalu boring gitu kan. Jadi kita main-main ya, oh oke main-main. Jadi kondisinya memang di kelas surut itu adalah kelas yang paling banyak siswanya, bahkan hampir ratusan gitu kan. Makanya waktu itu semua kursi dan meja saya suruh singkirkan ke sudut-sudut, kasih space yang kosong di tengah supaya kita bisa duduk melantai. Nah ini setiap hari saya ajarkan mereka. Mereka udah bisa sudah bisa hafal huruf A sampai Z. Tapi ketika kita kasih tahu ini huruf apa, mereka nggak tahu itu huruf apa. Hanya hafal aja A sampai Z. Makanya ini saya nggak ajarkan lagi berurutan. Saya ambil kartu acak, mereka ketika saya angkat, ini D, mereka akan teriak D, 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 sampai capek, sampai 10 kali gitu kan. Baru setelah itu, saya masuk ke, ini mereka bilang main dua-dua huruf. Jadi ini, di sini saya akan mengajarkan bagaimana huruf T dengan I itu digabungkan sehingga terbaca T. Nah, itu akan mereka ucapkan TI, T dengan I, T gitu. Jadi mereka akan mengucapkan itu sampai ingat gitu. Oh, T dengan I, T gitu. Nah, setelah itu, nah ini tadi TI, T tadi dengan satu lagi yang dua huruf, misalnya TI, PU, PU gitu kan. T dengan PU ketika digabungkan bacanya apa? Tipu. Jadi di sini saya ajarkan mereka untuk membacakan satu kata dengan dua suku kata itu. Sampai akhirnya kita main baca kata. Di sini buku, sila, dadunya. Nanti kalau anak itu udah bisa baca ini, lancar, sudah paham semua, ini kan ada beberapa halaman ya, itu saya akan tes sampai halaman terakhir. Kalau mereka udah berhasil, dia akan naik ke kelas ke kelas baca. Dan ini baca kata ini selalu saya upgrade ya lembar-lembarannya, karena kadang-kadang ada anak yang dia nggak bisa baca tapi dia hafal tulisan-tulisan yang di sini. Jadi kadang-kadang terkecoh itu kan, tapi kan kamu nggak bisa membohongi guru kamu gitu. Jadi itu selalu saya upgrade atau saya ubah susunannya supaya mereka nggak menghafal gitu. Akhirnya puji Tuhan setiap hari itu minimal 2-3 anak itu akan naik ke kelas baca, dan lama-lama kelas ini akan habis, kelas huruf saya itu. Dan itu target saya karena terlalu pusing juga dengan banyak anak. Saya pindah ke kelas sebelah gitu kan. Nah, ini kan nama juga anak kecil ya. Kalau disuruh dek ti bu pu gitu kan capek gitu kan. Kadang mereka ngantuk lah, udah mulai gelisah, udah mulai ada yang menangis. Nah, saya kasih permainan, misalnya kayak tepuk-tepuk, yel-yel, itu biasa kita lakukan. Nanti kalau udah begitu mereka akan semangat lagi, kita lanjutkan lagi ke belajar. Nah, terus di sini, nah ini dia. Ada pohon kehidupan saya. Ini saya bikin itu untuk memotivasi mereka. Jadi saya nggak suka memaksa ya. Saya suka memaksa anak-anak. Di sini itu anak-anak bisa sekolah nanti nggak sekolah berbulan-bulan. Mereka lebih senang ke kebun atau lebih suka ke kota. Jadi pernah tuh saya datang, bahkan teman saya ini datengin siswanya tuh bawa palu, bawa martil, gitu ngancam anaknya supaya ke sekolah gitu kan. Saya juga ngikut gitu kan, saya datang ke rumahnya, saya suruh ke sekolah, ayo sekolah. Terus orang tuanya bilang, kan aku pergi sekolah sudah, itu kasihan ibu guru itu, dia sudah mau mengajar tapi tidak ada siswa, kelas kosong. Jadi kayaknya, loh kok jadi saya yang butuh sekolah gitu kan. Jadi kayaknya orang tuanya kasihan sama saya, dia juga anak yang sekolah bukan karena penting untuk anaknya, tapi karena ibu guru kasihan nggak ada, udah mau mengajar sekali ini, udah mau mengajar banget tapi nggak ada siswa. Nah itu yang saya nggak mau kayak gitu. Saya juga jual mahal dong. Saya nggak ini, bukan saya yang rugi kok, bukan saya yang untung kok kalau anak kamu sekolah. Jadi saya bikin begini supaya anak itu tertarik sendiri. Mereka kan namanya juga anak-anak yang suka sesuatu yang baru, suka hal-hal baru, suka warna-warni, cantik gitu. Mereka suka. Jadi saya bikin pohon awalnya, terus mereka tanya, bingung. Ibu itu apa? Ini batang pohon tuh, baru daunnya mana? Nanti daunnya kamu yang tulis. Jadi setiap kali saya tulis daun itu tentang kamu mau seperti apa nanti kelak, anak yang seperti apa, anak yang pintar, anak yang besar, anak yang ceria. Jadi mereka tulis di situ, di daun itu saya sediakan baru tempel di pohonnya gitu. Jadi nanti kalau anak yang, nggak semua anak kan yang dapat, jadi anak yang nggak bisa baca itu, nggak bisa tulis itu, dia akan protes, ibu saya bagaimana, saya tidak bisa, saya kenapa tidak dapat? Makanya kamu udah bisa baca belum? Ya harus bisa baca dong, harus biar bisa nulis.
Nah, dia akan termotivasi, ibu ajar saya baca. Jadi ini juga termasuk karakter untuk anak-anak itu. Jadi saya biasakan mereka, anak-anak itu terganggu. Kalau mereka harus terganggu itu mereka terganggu dengan kata-kata positif. Jadi di sekolah, di kelas saya ini hampir setiap dinding, setiap sudutnya itu ada tulisan-tulisan. Saya suka menolong, saya anak yang jujur, saya anak yang patuh kepada orang tua, saya mengasihi teman, itu selalu ada. Jadi anak itu ketika membaca, apalagi ini anak yang usia membaca, ketika mereka udah jago membaca itu kan kayak kita bilangnya istilahnya kemaluk ya, masih masih heboh-hebohnya gitu. Dia semua itu akan dibaca mereka. Jadi saya mau mereka membaca kata-kata positif dan itu yang akan melekat di diri mereka. Jadi kalau mereka terganggu dengan kata-kata yang positif. Selanjutnya, nah ini ada apa? Ada yang kesulitan lagi. Kok susah nih ya? Ada kesulitan lagi. Waktu anak itu udah bisa baca, ternyata dia nggak paham apa yang dibaca. Ketika membaca mama masak papeda, itu hanya kalimat aja. Jawab aja, mama masak papeda. Siapa yang masak papeda? Tidak tahu mereka. Mama masak apa? Tidak tahu gitu. Mereka nggak paham apa yang mereka baca. Ini kita hampir apa ya? Hampir stres gimana gitu kan? Gimana supaya anak ini tahu memahami apa yang dibaca gitu. Akhirnya saya inisiatif bikin sahabat pena. Kebetulan di sini sinyalnya agak susah ya. Dia hanya ada di tempat-tempat tertentu, dia GSM gitu, geser sedikit mati, jadi kita harus tempelkan di dinding. Itu pun hanya kalau di tempat lain tuh 4G ya, di sini cuma 1G gitu. Jadi kalau kita ngirim hanya bisa WA. Jadi kalau kita ngirim pesan itu kirim hari ini nyampenya besok. Itu kalau beruntung ya, kadang bisa sebulan nggak nyampe gitu kan. Jadi saya memaksimalkan yang itu walaupun cuma 1G gitu. Saya maksimalkan juga, saya hubungi teman-teman yang ada di luar, di kota, bahkan di mancanegara, saya hubungi untuk mau nggak jadi teman sahabat dan anak-anak saya. Oh, mereka mau, mereka antusias, jadi mereka kirim suratnya. Terus saya, karena di sana kita punya laptop sih, punya printer, tapi nggak ada listrik kan, jadi kita nggak bisa ngeprint. Akhirnya saya tulis tangan suratnya, lalu saya masukkan dalam amplop, terus itu ada stempelnya, saya bikin sendiri dari sendal swallow bekas. Saya tulis, saya ukir cap pos gitu supaya dia kelihatan seperti surat. Dan ini surat mereka yang pertama yang saya kasih. Mereka sangat senang, tapi nggak semua anak yang dapat karena belum semua yang lancar membaca kan. Jadi ini juga motivasi buat yang belum lancar membaca. Sampai akhirnya, ibu saya surat mana? Tidak ada. Kamu udah bisa baca belum? Belum, masih belum lancar. Ya udah makanya kamu membaca. Oh itu sampai tengah malam nanti datang ke rumah. Ibu, ajar saya membaca, saya mau dapat surat, saya mau punya sahabat pena. Nah, itu juga motivasi untuk mereka. Sampai akhirnya lama-lama makin banyak anak yang mendapat sahabat pena. Karena mereka udah bisa baca. Nah, ini balasan surat dari mereka. Nah, akhirnya setelah mereka udah bisa ini kan, bisa membaca surat kan, ada sih satu momen yang nggak bisa saya lupakan waktu mereka baca surat. Siang bolong datang ke rumah saya tuh anak kelas 5 namanya Muhaji, dia datang ke rumah, dia ketuk pintu. Saya ini lagi tidur siang nih, dia ganggu. Kayaknya saya agak bete di situ kan, tapi saya buka aja pintu tuh, saya bilang, "Ada apa Muhaji?" "Ibu, tunjukkan saya Jerman itu di mana." Saya masih bingung, kenapa nih anak tiba-tiba minta ini supaya ditunjukkan Jerman. Tapi saya ambil aja peta. Sambil saya cari peta, dia baca suratnya. Ternyata dalam surat itu teman-temannya itu dari Jerman, terus dia bilang minta tolong ibu guru untuk tunjukkan di mana Jerman di peta gitu kan. Terus dia bilang, nah itu ibu yang saya datang kemari, saya minta tolong ibu untuk tunjukkan saya di mana peta. Itu yang saya akhirnya dia bisa memahami isi suratnya gitu. Itu yang buat saya senang gitu. Akhirnya semua anak bisa memahami isi surat sampai akhirnya anak kan udah bisa membaca, udah mengerti memahami, saya kasih jurnal. Saya bikinkan jurnal, kebetulan kan saya punya TBM. Nah, banyak yang donasi juga ke situ, dan ini ada buku tulis. Saya sampul dengan karton warna putih, terus saya tulis jurnal kehidupan IT, itu tuh nama anaknya. Jadi setiap anak itu jurnal kehidupan
Muhaji, jurnal kehidupan Irfan, itu semua ada namanya. Terus mereka yang gambar sendiri. Terus di sini juga nggak semua anak dapat jurnal, karena nggak semua anak masih belum bisa memahami. Nah, di situ juga nanti mereka akan termotivasi, oh ya, aku harus bisa memahami bacaan biar aku bisa dapat jurnal. Nah, sampai akhirnya uh, ada lomba. Ini setiap malam jurnal ini akan saya cek. Jadi kan nanti kalau mereka tulis rumah kurang hanya itu akan saya koreksi. Jadi sekalian saya mengoreksi tulisan-tulisan mereka yang salah itu di sini. Sampai akhirnya ada lomba, saya inisiatif mau mengikutkan siswa saya karena dari jurnal yang saya lihat ada puluhan jurnal di situ dari anak-anak, ada 2 anak yang menonjol yang dia bisa membangun sebuah cerita. Kalau anak yang lain itu hanya bisa membuat kalimat pertama dengan kalimat keduanya itu nggak koheren gitu. Di kalimat pertama dia mungkin bisa negara saya Indonesia, di kalimat keduanya saya senang membaca buku, kalimat ketiganya nggak nyambung gitulah pokoknya. Nah, itu yang yang akhirnya saya lihat ada 2 anak yang bisa membuat alur sebuah cerita gitu. Di antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain itu saling berhubungan. Jadi saya inisiatif, saya ikutkan mereka lomba. Jadi posisinya di situ lomba itu cerita bergambar kan. Saya hubungi teman-teman yang ada di kota untuk bantu cari ilustrator. Tapi nggak ketemu karena susah akses komunikasi, jadi saya agak susah menghubungi teman-teman yang bisa membuat ilustrasi gambar-gambarnya anak-anak untuk kita bergambar. Ya pada akhirnya terpaksa saya menggambar dan saya ikutkan lomba, dan pada akhirnya nggak menang sih, nggak menang lomba, tapi ini gimana ya gitu kan, anak-anak udah berharap menang, terus ada yang bilang yang malah, ibu kalau saya jadi penulis saya bisa terkenal kak, saya bisa masuk TV kak, sampai begitu kan. Akhirnya saya tawarkan ke penerbit dan penerbit menerima buku mereka gitu. Dan ini adalah surat penandatanganan kontrak dari penerbit BIP Gramedia, itu kan anakannya Gramedia. Nah sampai sekarang ini anak tadi si Alpio Stinopi dengan kelas 4 SD dengan Absalom Tabokore kelas 4 SD. Nah, ini buku mereka. Ini mungkin sekalian promosi juga ya kan. Ini buku mereka tuh bisa dibeli di e-books Gramedia. Ini musim kemarau di Nayakore. Ini cerita dari mereka. Dan ini Atius Tinopik punya, itu Nayakore tempat yang indah. Nah, selain itu, akhirnya kita kelas tadi udah bisa baca, anak tadi kan akhirnya kelas yang 3 kelas tadi udah dipecah, akhirnya siswa tadi kembali ke kelas masing-masing dan saya bertanggung jawab di kelas 5. Di sini saya anak-anak saya tuh bukan orang yang guru yang kayak teacher center ya, yang maunya ngomong terus capek gitu kan, bosan juga sih saya sebagai guru, jadi saya lebih senang saya jadi fasilitator dan anak-anak yang lebih aktif gitu. Jadi ini waktu itu temanya aku dan cita-citaku. Nah, ini saya kasih buku, di depan itu ada kardus isinya buku tentang cita-cita. Nanti mereka ambil, mereka baca, setelah mereka baca mereka akan presentasi, pilih salah satu akan presentasi dan teman-temannya akan bertanya karena mereka nggak tahu apa itu cita-cita. Mereka cuma tahu cita-cita hanya jadi kepala kampung, sekretaris kampung, bendara kampung. Ternyata kan di luar itu banyak cita-cita, banyak profesi gitu kan. Terus di sini saya minta maaf ya, di sini bukannya mau mengkhianati kurikulum ya yang ada. Kita nggak menggunakan kurikulum yang disepakati karena nggak ada kurikulum yang menyetujui mengizinkan anak kelas 6 SD nggak bisa baca kan. Jadi kita lebih ke kontekstual aja dan saya lebih ke apa yang mereka butuhkan itu yang saya ajarkan. Maksudnya memang menurut saya cita-cita itu penting, jadi saya ajarkan ke mereka. Nah ini setelah mereka presentasi, teman-temannya bertanya, mereka tulis, mereka pilih, mereka mau jadi apa, cita-citanya, terus mereka tulis alasannya kenapa, dan apa, nanti mereka mau bagaimana dengan cita mereka. Setelah mereka tulis, mereka gambar diri mereka, nama saya Alex, Sandro, cita-cita saya jadi polisi, gitu. Dan sampai akhirnya mereka ini tempel di ini mereka, di dinding, gitu. Jadi saya memang saya cuma sederhana ya, harapan saya jadi guru di sini,
saya mau nanti anak-anak di pedalaman juga merasakan pendidikan gimana anak-anak di kota gitu. Jadi saya mengenalkan mereka dengan dunia seperti ini. Ini, oh ini apa ibu warna-warni kertas? Ini origami. Apa poligami? Lucu. Tidak ini origami gitu kan. Mereka lebih akrab dengan poligami gitu. Oh kertas poligami, nah, bukan kertas origami gitu kan. Krayon gitu kan. Jadi mereka kan awalnya nggak tahu. Jadi untuk mereka senang. Ih, pakai main ini. Jadi nanti ada hal yang dibawanya untuk pulang. Jadi ketika dia ketemu dengan sekolah lain, tadi kami sekolah bikin begini. Kamu di sekolah di sana bagaimana gitu kan. Jadi kayaknya mereka bangga sekolah di sini gitu. Saya kayaknya bangga gitu kan sekolah di sini, terus ada yang dibawa pulang ke orang tuanya. Tadi saya begini dengan ibu guru. Jadi saya maunya nanti mereka di sekolah datang dan mereka pulang itu mereka dengan sesuatu yang baru. Jangan datang pulang tidak ada bawa apa-apa. Itu yang saya harapkan. Terus itu ketika mereka berhasil, kita akan merayakan keberhasilan. Jadi siapa yang paling bagus presentasinya, terus catatannya juga bagus, dia akan dapat reward dari saya. Dan ini kita saya selalu sediakan kayak mahkota gitu. Jadi nanti satu harian dia akan jadi raja di situ. Dan semua teman-temannya itu kita akan kasih tepuk hebat untuk dia. Itu akan membangkitkan supaya nggak bosan ya di kelas itu sendiri. Nah ini juga saya di sana nggak cuma jadi guru ini. Kalau di pedalaman itu kita kan karena keterbatasan guru itu kita biasa guru lengkap. Nah saya pegang kelas 5, tapi karena kebetulan teman saya itu kelas 4, 5, 6 kita pegang. 1, 2, 3 kan kosong. Kasihan juga anak-anak nggak mungkin tidak sekolah gitu. Padahal gurunya ada, tapi karena enggak penempatan ya jadi gitu kan. Jadi kita kasihan, kita kasih masuk ke kelas kita. Jadi di sini saya pegang kelas 1, kelas 5 dan kelas 1. Nah, di sini itu saya bagi kelas emang agak riuh gitu sebenarnya. Jadi ini waktu itu kita lagi bikin lapisan bumi. Nah, di Papua ini ada dua sih gongnya susah dicari sama mahal. Jadi ketika ada susah dicari, ada tapi harganya mahal. Nah, di sini plastisin mahal. Jadi saya dengan anak-anak itu bisa bikin dari tepung. Ini mereka pakai untuk bikin lapisan bumi. Setelah mereka bikin, mereka akan presentasi lapisan-lapisan bumi itu. Nah, selesai itu plastisin yang mereka pakai tadi, setelah selesai, anak-anak tadi kelas 5 bikin lapisan bumi, saya suruh duduk untuk membuat ringkasan tentang kesimpulan tentang hari ini, penjelasan tentang hari perjalanan mereka sekarang. Nah, plastisin yang tadi akan saya kasih ke anak kelas 1. Di sini anak kelas 1 itu akan membuat huruf, misalnya saya keluarkan kartu S. Nah, dia akan membentuk huruf S dengan plastisin itu akan memudahkan mereka untuk cepat mengingat, karena bagi saya itu ya belajar itu bukan hafalan ya, belajar itu pengalaman gitu. Belajar itu pengalaman bukan hafalan. Jadi ketika mereka mengalami itu mereka akan ingat, oh iya kemarin ibu ada suruh bikin huruf S, oh huruf S itu begini, mereka akan ingat. Jadi sampai akhirnya setelah selesai itu saya suruh mereka bikin A sampai Z. Saya kasih waktu 10 menit bikin A sampai Z. Siapa yang paling banyak bikin huruf yang benar, menyebutkan dengan benar, dia akan dapat reward. Saya selalu memberi reward kepada anak-anak. Nah, ini kadang kan saking banyaknya anak itu, saya reward sendiri kan, sampai akhirnya saya kader seorang anak yang menurut saya cukup kompeten untuk bisa jadi guru untuk teman-teman yang lain. Nah, ini namanya Irfan. Itu saya rekrut, saya kasih bintang kayak orang ini kan, kayak di angkatan-angkatan itu kita sahkan ya, setelah terima jabatan, saya langsung kenalkan ke anak-anak, ini guru baru kita, namanya Bapak Guru Irwan, jadi kalian harus dengarkan dia. Nah, itu dia akan menjelaskan itu persis sama seperti yang saya lakukan. Lalu, nah ini, ya, ini dia bermain bentuk kata, jadi ada banyak sih yang saya buat di sana. Ini siklus air, jadi saya lebih fokusnya anak-anak itu harus mengalami supaya mereka ingat. Nah ini yang dari buta huruf sampai akhirnya dia bisa perkalian. Kalau perkalian ini saya ada namanya main petik bintang ya, jadi setiap hari itu di akhir pembelajaran kita akan ada permainan namanya petik bintang.
di mana anak-anak saya kasih waktu 10 menit untuk menghafalkan kali-kali 1 sampai 4 misalnya. Nanti setelah selesai itu, mereka tutup buku, saya akan acak 4 kali 6. Jadi kalau ada yang tahu, dia angkat tangan. Siapa yang paling banyak betul tuh akan dapat bintang. Terus karena gimana ya, saya kalau model 1 kali 1, 1 kali 2 itu kan agak susah ya. Ketika kita tanya langsung tiba-tiba misalnya 4 kali 6, dia akan mengingat dari awal lagi. 4 kali 1, 4, 4 kali 2, 8, 4 kali 3, 12. Nah, sampai ke 6 itu kita udah selesai masak nasi gitu kan. Jadi akan lama. Jadi saya lebih suka dia acak. Nah, ini yang memudahkan mereka akhirnya bisa hafal kali-kali. Makanya waktu itu saya pernah sidak pengalaman, Sekda datang gitu. Dia langsung tanya, kamu bisa baca belum? Kelas 3 SD, udah bisa baca. Terus saya bilang, itu udah bisa menghafal kali-kali. Oh iya kah? Kali-kali berapa? Sembarang aja. Ya dia tanya, 9 kali 9, 8 kali 6. Dia tanya sembarangan, anak itu bisa hafal gitu. Itu suatu momen yang luar biasa bagi saya ya, sampai akhirnya Sekda jabat tangan saya, ibu guru luar biasa, dia bilang gitu. Jadi nanti ketika di akhir pelajaran, kalau saya lupa untuk bikinkan permainan petik bintang ini, itu anak-anak akan lagi, ibu, kita kan belum main petik bintang, jadi tidak akan pulang sebelum kita main petik bintang gitu. Sampai akhirnya dia udah bisa kali-kali. Nah ini tadi papan bintang yang saya bilang, papan bintang atau papan bangga. Jadi saya jarang sekali untuk menghukum anak, bahkan hampir tidak pernah. Tapi ketika ada anak yang baik, yang berhasil gitu kan, yang rajin, itu akan saya hargai dengan reward bintang. Dan nanti di akhir semester mereka itu akan dapat hadiah spesial dari saya biasanya untuk anak yang paling banyak mengumpulkan bintang. Nah ini, jadi bagi saya itu belajar itu sebagai pengalaman ya, bukan hafalan. Jadi pernah kita ini bikin kayak ini, saya sebagai fasilitator aja, saya lihat mereka punya sesuatu di alam gitu kan. Mereka punya triplek yang terbuang. Saya bilang bawa, terus ini bikin bikin tata surya itu dari gabusnya pelepahnya sagu. Nah mereka ambil, mereka bikin bulat-bulat begini, mereka desain tata surya mereka sendiri, lalu mereka yang presentasi. Nah ini juga begitu saya ini kan mereka. Jadi kemarin itu mereka bikin bikin ini sistem pencernaan manusia gitu kan. Terus dia bilang gini, ibu, kemarin kita kan juga pakai plastisin toh, kita bikin lapisan bumi gitu kan. Itu udah lama, udah bulan yang lalu kayaknya. Iya gitu. Jadi kebetulan di situ ada dari guru kelas sebelah kan, teman saya masuk di situ. Terus dia bilang gini, ayo coba sebutkan lagi lapisan bumi itu. Saya deg-degan kan karena udah sebulan yang lalu kejadiannya gitu kan. Anak itu sempat diam gitu, kayak bingung gitu kan. Sampai teman saya bilang, pasti kamu sudah lupa. Tapi akhirnya mereka mengucapkan dengan mantap, mereka bisa sebutkan lapisan bumi itu, bahkan karena padahal udah berbulan yang lalu gitu. Mereka masih mengingat itu, dan di situ saya baru tahu, ternyata efektif ya ketika kita membuat anak itu langsung mengalami, daripada kita cuma kasih gambar, kita tulis depan tulis, ya ini inti dalam, ini apanya gitu kan. Dan dia hanya menghafal, itu nggak efektif gitu. Jadi lebih efektif menurut saya ketika anak itu bisa mengalami langsung. Sama seperti ini, dia akan ingat terus, iya dulu kita kan buat pencernaan, ibu saya tahu itu dari mulut gitu sampai ke anus, tuh mereka akan tahu. Nah setiap akhir kita selalu kasih penghargaan. Jadi saya bilang, karena mereka nggak tahu kan apa sih sebenarnya motivasi belajar gitu. Jadi ketika kita bikin begini, itu anak-anak akan termotivasi. Ini biasa kita undang juga orang tuanya di lapangan, biasanya atau di rumah panjang kita bikin supaya satu kampung lihat gitu. Karena di sana mereka kalau kita bikin kegiatan itu satu kampung pasti langsung tertarik gitu kan. Kita selalu mencuri perhatian satu kampung gitu semua kan. Anaknya akan dipanggil beserta orang tuanya ke depan, itu sampai orang tuanya itu ikut menangis mengharu biru gitu kan ketika anaknya dapat piala. Dan itu jadi motivasi untuk yang lain, sampai dia bilang, ibu tahun depan bukan dia tuh yang dapat juara,
juara satu, yang lain bisa tuh ibu, ya bisa tuh, dan saya bisa tuh ibu, iya kalian semua bisa dapat juara, yang penting kalian rajin belajar. Jadi iya ibu, saya harus tahun depan harus dapat piala. Itu yang menurut saya, karena mereka di sana itu motivasi kurang ya. Jadi ini satu cara kita buat untuk motivasi sendiri. Dan BTW ini pialanya kita beli sendiri dengan biaya pribadi kita. Jadi nggak ada dari dana-dana di mana. Sama selempangnya juga itu kita jahit sendiri supaya kelihatan lebih formal gitu. Dan di sana juga saya mendirikan TBM, Taman Bacaan Masyarakat Nebes. Nebes itu singkatan dari nama kampungnya Negeri Besar. Uh, TBM ini hanya supaya sebagai wadah untuk, karena di sana kan ada juga banyak sekolah ya, ada tiga sekolah, salah satunya SD Impes Nebes, dua sekolah lagi juga itu karena gurunya juga jarang di tempat, jadi sekolahnya tuh kelihatannya kayak mati, nggak ada KBM, jadi anaknya banyak yang ketinggalan. Jadi ini kita buat supaya untuk mewadahi anak-anak yang dari sekolah lain, kalau mau belajar itu bisa datang kemari. Jadi kita setiap pulang sekolah itu kita selalu di sini, pagi, siang, sore, malam itu selalu terbuka. Karena saya juga kayak, kita kan di sini hanya 4 bulan, nggak full satu semester, jadi eh, itu mengobati mungkin ya kayak rasa apa ya, perwakilan sebagai rasa maaf kami, minta permintaan maaf kami kepada mereka yang nggak bisa total satu semester gitu kan. Jadi ya kita mengajar dari pagi, siang, sore, malam gitu di sini. Dan teman-teman saya yang dua lagi juga setuju ya, kita buat maksimal mungkin walaupun kita cuma 4 bulan gitu, kita buat maksimal untuk mereka. Nah ini dia TBM. TBM Nebes itu sudah 2 kali dapat penghargaan dari penerbit BIP dengan Gramedia untuk lomba foto dan narasi singkat. Ini juga ke masyarakat saya bilang, ini kita berhasil dapat gini. Jadi mereka, oh iya ternyata ada perubahannya juga, ada pentingnya juga anak saya ada di sini gitu. Nah ini kita di TBM biasa belajar sampai malam. Lalu, nah saya mengajarkan mereka juga berwirausaha gitu, karena mereka juga nggak terlalu ini ya, kalau masalah cita-cita kan, mungkin kalau di kota-kota ya bisa kita nanti S1-nya di Amerika, di apa gitu kan. Di sini mereka nggak terlalu memiliki yang setinggi-tinggi itu gitu pun, kalaupun ada yang tinggi, ya namanya juga anak pedalaman gitu ya, nggak semua yang gimana ya, nggak semua lah bisa yang setinggi apa gitu. Jadi saya ajarkan mereka untuk mampu berwirausaha. Nah di sini saya ajarkan mereka untuk membuat rajut dari dari rumput. Kalau mereka bilang kain rumput. Jadi ini kemarin itu saya sempat jualan anak-anak, saya promosikan ke teman-teman, ke media sosial, sampai ada yang pesan anak-anak yang bikin, nanti saya jual lagi ke kota, baru uangnya saya kasih mereka untuk beli gula, beli beras, beli susu gitu, beli telur. Sampai orang tua juga datang, ibu ajar saya membuat noken kah, tas kah, dari apa ini, karena di ini kebetulan mereka kurang ya, kurang bisa bikin begini, jadi saya ajarkan di sana. Ini sempat sering ada yang tanya sama saya bagaimana jadi guru kreatif. Saya juga sempat bingung sih bagaimana. Ya intinya gini, kita belajar mencintai lah gitu. Saya sering baca buku tentang sekolah-sekolah yang berhasil, terus sekolah-sekolah guru-guru yang berhasil, kayak rumah baca, bahkan kayak sekolah-sekolah informal yang berhasil. Dan yang di situ yang uniknya saya lihat, tidak ada dari mereka yang dari jurusan pendidikan, malah yang dari kuliahnya sarjana pendidikan tidak ada, bahkan dari sarjana yang lain. Dan di situ sekolahnya bilang kalau mereka mau merekrut guru, mereka nggak lihat pendidikannya, latar belakang pendidikannya apa, tapi mereka tanya, kamu cinta anak-anak nggak? Gitu. Yang bisa jadi guru di sini hanya yang cinta banget gitu, cinta sekali sama anak-anak, sama dunia anak-anak, dan sama dunia pendidikan gitu. Nah, kalau kamu udah memiliki itu, kamu bisa masuk jadi guru di sini. Nah, semua guru-guru yang saya lihat hebat-hebat itu, ya pada akhirnya mereka bilang, kenapa mereka bisa seperti itu? Karena mereka mencintai. Ya, itu yang saya rasakan juga. Ketika kita mencintai kan, kita pasti akan melakukan apapun untuk yang kita cintai kan.
Terus walaupun kita beberapa kali dikecewakan oleh dia, selalu tidak ada kata menyerah gitu. Kita selalu membuat untuk yang lebih baik lagi supaya dia bisa menerima keadaan kita gitu, supaya dia bisa menerima pengajaran kita. Nah itu yang saya rasakan juga. Jadi kalau teman-teman yang nanya, Baru gimana sih caranya bikin kelas yang seperti itu buat siswa yang kayak gini? Ya intinya kamu cintai dulu profesi kamu cintai anak-anak siswa kamu. Ya seperti saya bahkan jatuh cinta kepada anak didik saya sebelum saya melihat mereka. Bahkan ketika saya masih di Medan di bandara, saya sudah membayangkan wajah-wajah mereka, saya mencintai mereka bahkan sebelum saya melihat gitu. Dan mereka adalah idola saya. Ketika ada yang menanyakan, idola kamu siapa? Idola saya itu anak-anak didik saya. Itu saya mengidolakan mereka semua gitu. Dan saya banyak banyak harapan dan saya gimana ya? Mencoba harus bisa menyentuh mereka semua, menjangkau mereka semua. Itu yang saya rasakan sih akhirnya ide-ide itu keluar sendiri. Mungkin semesta juga mendukung kan ketika kita punya niat dan semesta juga punya niat yang sama dengan kita. Ya Tuhan maksudnya kan, Tuhan juga punya niat yang sama dengan kita. Jadi intinya ketika kita visi kan, kita pasti akan berdampak gitu. Kita akan berkembang dan akan berdampak. Itu yang saya rasakan karena. Oke. Jadi ini sih Sebentar Kak. Gimana? Ini sambil memotong ya. Yang tadi soalnya Kakak bilang belajar mencintai. Kebetulan ini ada pertanyaan nih dari kakak-kakak kita nih. Iya. Pada penasaran dari Ibu Lisinawati NB. Pernah nggak merasa jenuh dengan kondisi itu? Kemudian dia bilang ada nggak niat keluar kota? Tadi kan katanya dari Medan langsung ke Papua, bahkan pernah melamar ke sekolah-sekolah yang lebih bagus, tapi ujung-ujungnya milih balik ke Papua. Atau mau Kakak ada rencana nggak mau mengabdikan diri di sana? Karena kalau melihat tadi cuplikan-cuplikan gambar itu soalnya keren banget gitu. Itu sangat berdampak buat anak-anak di timur Indonesia. Sementara kan kita tahu anak-anak di sana seperti yang kakak tuturkan tadi, orang tua aja nggak ada motivasi untuk menyekolahkan anaknya. Lebih bagus anaknya itu dibantu mamanya ya di hutan. Iya. Kemudian salah satu tadi ada pendapat dari kakak serius, salah satu masalah yang dihadapi oleh Ibu Ruth adalah kurangnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan. Menurut saya hal ini disebabkan oleh karena orang tua belum mendapatkan hal positif. Tapi tadi dari cerita kakak karena sudah ada hasil-hasil yang positif, orang tua malah mau menyalahkan gitu ya. Nah, kira-kira dalam kasus gini Kak, apa yang perlu dilakukan oleh guru-guru sehingga orang tua memiliki motivasi untuk menyekolahkan anaknya? Walaupun sudah dilihat, maksudnya apakah semua orang tua yang ada di Papua itu sudah memiliki motivasi atau hanya sebagian saja? Seperti itu. Kemudian ada pertanyaan lagi, bagaimana caranya? Tadi kan kakak kasih juara ya, juara 1, 2, 3. Kalau misalnya berhasil ada jadi raja sehari. Nah, gimana caranya memberikan penghargaan kepada anak-anak yang levelnya itu di tengah-tengah atau di bawah? Emang kualitasnya emang nggak bisa seperti orang yang belajar itu langsung dapat. Memang ada ciri-ciri anak yang pinter kan ya, diajar sekali langsung oke. Nah, ini diajar berkali. Tapi apa yang kakak lakukan untuk anak-anak yang memang ya perlu pengulangan terus menerus, dan bahkan ada anak-anak yang biasa-biasa yang kadang-kadang kan jumlah anak kakak banyak kan ya? Iya, banyak. Ya, gimana cara memperhatikan mereka seperti itu? Oh iya. Oke, ini banyak ya pertanyaannya. Iya. Yang tadi yang pertama rasa jenuh ya. Iya. Rasa jenuh itu ada sih, ada. Banyak banget. Kalau rasa jenuh ya rasa jenuh itu ketika kita udah berjuang tapi yang kita perjuangkan itu nggak nerima perjuangan kita. Itu sering saya alami gitu di sana. Bahkan dari instansi, misalnya kita kan udah mau buat suatu program nih gitu. Tapi bukan dari anak-anaknya sih sebenarnya, lebih dari kayak instansi lah gitu.
kita udah mau buat program, ketika kita ngajuin program kita gini gini gini, mereka kayak nggak penting itu gitu kan. Itu yang membuat kita kayak kita udah capek-capek berbuat tapi nggak ditolak, diabaikan. Padahal kalau kita udah berjuang akhirnya ternyata membuat berdampak, kan ujung-ujungnya mereka yang ini yang namanya yang terangkat kan, kita yang bekerja behind the scene ini kan nggak Yang kerja dapat apa. keras gitu Iya, ya. yang kerja keras itu nggak ada apa-apa, cuman balik lagi ke tadi sih, menurut saya ya ke hati yang tulus sih menurut saya ketika kayak gitu kan akhirnya Hati yang tulus ya Kak ya. iya, ketika dia udah berhasil kan akhirnya mereka juga kan yang akhirnya diundang ke sana kemari jadi pembicara, loh yang sebenarnya yang kerja banting tulang siapa, kan kita untuk dalam acara Jadi ini, tapi ketika sukses ada gitu. rencana nggak Kak selamanya di sana atau mau keluar apa Oh, gimana? Ada rencana oh, untuk mengabdikan diri di sana selamanya nggak? ini sebenarnya itu ini mumpung karena saya masih muda. Saya bukan orang yang idealis atau pengen jadi aktivis yang atau misionaris yang kayak yang lain-lain tuh Ya mengabdikan betul. ke masyarakat, terlalu ini enggak terlalu gitu juga ya. Karena saya mumpung masih muda, mungkin ini lady in waiting-nya versi saya gitu kan. Dan saya masih single. Jadi ketika saya seperti ini ya, saya ketika saya bisa berbagi, mungkin ini dikasih waktu, dikasih Tuhan untuk saya bisa bisa totalitas untuk berbagi di sini gitu. Jadi nanti ketika saya menikah ya tergantung, kalau nanti jodoh saya entah di sini, ya mungkin akan tetap di sini, atau ketika dia di tempat lain, ya saya pasti tergantung dia kan gitu kan. Pada akhirnya kan Baik. perempuan akan ikut laki-laki, akan ikut Suaminya ya. suami gitu ya. Istri yang baik kan akan tunduk kepada suaminya. Jadi itu sih karena masih single aja sih. Jadi selama single ini saya lakukan aja yang terbaik gitu. Itu. Oke Kak. Terus tadi yang motivasi ke Mm, orang tua tadi ya. Yang tadi Ya, udah ya. Kayak kita selalu melibatkan orang tua dalam setiap kegiatan, dan kita tuh selalu melakukan banyak kegiatan. Ya kayak 17 Agustus, Natal, Isra Mi'raj, bahkan sampai hari hari Kartini itu kita selalu bikin kegiatan gitu kan. Dan itu orang tua selalu datang gitu. Jadi ketika orang tua datang, misalnya 17 Agustus, anaknya tiba-tiba baca undang-undang atau proklamasi di situ, itu orang tua tuh akan menangis kayak mengharu biru, bahkan sampai ada yang melompat berpelukan, itu kita lihat gitu kan. Jadi walaupun tadi sakit hatinya ketika tertolak atau kan biasa gitu dalam program ini, kegiatan ini kan kita harus kerjakan ini itu gitu kan, sibuk ini itu, jadi kan pasti banyak banyak perkelahian, banyak masalah di situ. Itu akan hilang ketika ada orang tua yang dia terharu, dan akhirnya dia uh, sadar penting ya pendidikan. Terus kayak orang tua sendiri, ada yang datang ke saya juga itu sampai mengucapkan beribu terima kasih karena dia jarang ketemu dengan anaknya. Jadi ketika dia ketemu anaknya di kampung, dia bawa anaknya ke kota waktu itu. Jadi sampai di kota, anak ini setiap mereka di sini angkot namanya taksi ya. ya. Dalam taksi itu kan semua anaknya baca baca tulisan yang ada di pinggir jalan. Nah, itu nama anaknya Angelika. Anaknya tuh masih kelas 1 SD. Baru orang tuanya datang ke saya tuh mengucapkan banyak terima kasih karena dia terharu gitu. Anak saya bisa membaca. Anaknya kelas 1 SD udah bisa membaca. Nah, itu yang dia senang. Akhirnya dia kayak berjanji, "Ibu, saya tidak akan bawa anak ini lagi ke kota. Biar dia tetap di sini, dia belajar," gitu kan. Mungkin tadi yang seperti saya bilang ya, stigma negatif masyarakat terhadap guru ya. Jadi saya mencoba untuk mengembalikan itu. Mungkin mereka selama ini nggak percaya, ibu guru mungkin seperti guru-guru sebelumnya yang datang hanya untuk ngambil ujian anak-anak baru pulang lagi. Kan kebanyakan kayak gitu ya di sini. Datang hanya untuk 2 minggu, hanya untuk ujian baru turun lagi ke kota gitu. Jadi saya mau mengembalikan itu gitu. Jadi pada akhirnya orang tua percaya kepada kami, jadi mengembalikan anak ke sekolah. Kayak gitu sih. Terus tadi untuk Memberikan kualitas penghargaan ya. yang biasa-biasa. Mm-mm. Saya malah justru ini kalau di sekolah saya malah yang gimana caranya supaya buat anak yang berprestasi ini merasa dia tidak diabaikan. Karena sering gitu. Saya malah justru yang lebih anak-anak yang lamban yang justru saya lebih perhatikan daripada mereka. Malah mereka yang kadang protes, "Ibu lebih sayang Sando daripada saya," gitu.
Karena waktu anak ini ada satu contoh ini anak siswa saya namanya Santi. Dia itu lambat sekali dari teman-teman yang lain. Jadi kita kan selalu ada apresiasi ya. Saya mau siapapun kita langsung tepuk hebat. Untuk semua anak tuh saya kasih tepuk hebat, ya. Tepuk hebat untuk Irfan gitu, tepuk hebat untuk Irfan gitu. Jadi selalu anak-anak merasa dari situ aja udah dapat reward kan. Tapi ini anaknya emang lambat sekali gitu. Yang lain udah bisa masuk ke kali-kali gitu. Dia kurang-kurang aja itu udah susah gitu. Susah sekali. Lambat-lambat itu yang saya ini kan. Jadi ketika kumpul ini ada soal. Nah, kurang-kurang waktu itu kurang-kurang ada soal di anak-anak yang lain udah kumpul dapat nilai 90 bahkan 100. Nah, tiba dia datang dapat nilainya 60 ya waktu itu atau berapa? Oh, 30, Deng. 30 nilainya. Nilainya 30. Itu saya menjerit. Santi, kamu bisa sekali. Saya bilang begitu kan. Itu anak-anak semua kaget. Santi, kamu bisa sekali. Saya bilang gitu. Dia kaget juga. Karena dia takutnya pasti dia udah malu kan. Karena teman-temannya semua dapat nilai tinggi. Dia dapat nilai 30. Jadi teman yang pintar ini tanya, Ibu kenapa bilang begitu? Santi dapat 30. Baru saya 90 tidak dipuji. Kamu kan 90 sudah biasa toh. Bilang begitu. Si Santi ini dari hari-hari sebelumnya dapat 0, 0, 0, 0 dan ini dia dapat 30. Itu sangat bahagia sekali. Bahkan dia lebih bahagia daripada yang nilai tinggi gitu kan. Jadi saya bilang begini, kamu kemarin dapat 0 toh, hari ini 30. Iyo, besok harus naik lagi 60. Iyo Ibu. Jadi dari situ dia semangat lagi. Besoknya betul dapat lagi 60 sampai akhirnya itu hal yang nggak terduga waktu saya bikin ujian, dia anak yang paling tinggi nilainya. 90 daripada anak yang lain. Jadi saya nggak pernah saya selalu merayakan setiap, walaupun keberhasilannya hanya satu angka, misalnya dari 0,1 naik ke 0,2, itu akan saya rayakan keberhasilan mereka. Bahkan yang lebih sering sebenarnya yang tersingkirkan itu anak-anak yang pintar. Karena mereka itu tadi mereka nggak butuh dimotivasi lebih banyak. Mereka udah termotivasi dengan diri mereka dan mereka sekali aja kita terangkan udah nangkap gitu. Dan itu ada itu kondisi anaknya di sana ada. Cuman saya berikan lagi pengertian kan ya, untuk anak-anak tadi. Kadang-kadang kalau ada waktu senggang istirahat gitu, saya rangkul anak-anak yang jual-jual tadi. Kadang-kadang mereka nggak mau sekolah, bahkan ada yang sampai nggak mau sekolah. Ibu guru tidak sayang dengan saya. Ada satu anak namanya Ali Haji. Ibu guru tidak sayang sama saya. Padahal dalam hati saya dia itu anak favorit saya karena dia emang jago dalam segala hal gitu kan. Saya sampai bilang sama dia, kamu itu anak favoritnya ibu, kamu itu anak kebanggaannya ibu guru gitu. Tapi di sini semua ibu guru sayang, jadi kamu juga harus menghargai setiap kerja keras temanmu. Kamu hanya butuh, jadi saya kasih penjelasan, kamu hanya butuh 1 jam aja untuk belajar atau mengulang 1 kali aja. Sedangkan dia butuh berkali-kali, dia butuh waktu yang lebih banyak untuk belajar dan kita harus hargai itu. Dan dia udah mulai ini kan, udah mulai bisa untuk paham. Saya justru yang nggak tahu mau bagaimana memperlakukan anak yang fokus yang ke ini kali ya. Dan kita sudah sekarang sudah jam 17.27 ya Kak Wip. Di sana mungkin sudah ini dan di sini ada beberapa teman-teman kita yang justru ingin bergabung Kak. Jadi tertarik dengan cerita Kakak, dengan tadi sahabat pena dan misalnya memang ada bantuan yang mereka perlu yang bisa bantu nanti kita akan bisa bantu untuk fasilitator kali ya Kak buat kebutuhan Kakak di sana. Ini tadi ada beberapa. Iya. Ini kebetulan kita mau merintis rumah baca kan. Nah ini kebetulan saya ada satu orang anak Papua yang benar-benar punya kerinduan untuk mau mencerdaskan daerahnya gitu. Jadi saya bantu dia untuk merintis rumah baca dan ini kita masih baru-baru mulai dan kita sangat kekurangan buku. Kekurangan buku ya Kak ya? Iya, bantu untuk buku. Ini dia yang rumah baca masih mau dibuat. Boleh ditunjuk nggak Kak buku yang tadi supaya bisa dipromosiin buat teman-teman yang ada di sini? Mungkin bisa lihat fotonya. Jadi kalau misalnya lagi ke Gramedia, boleh dong sedikit
merogoh koceknya untuk memberkati teman-teman kita yang ada di Papua dan untuk membuat anak-anak yang semangat di sana. Oh, Dan juga ini ini ya musim kemarau di Nayakore. Teman-teman boleh cek di e-books Gramedia, dan kalau misalnya memang mau ke Gramedia beli bukunya silahkan, sangat terbuka sekali peluang. ini Dan ini masih buku belum ya? digital ya. Oh, masih Gini, kita digitalnya. ada Wah, luar biasa kontrak. udah masuk digital ya kayak. Enggak, masih digital aja. Kita ada kontrak kan dengan Oh iya iya. penerbitnya. Jadi kalau dalam setahun ini peminatnya banyak, buku ini akan dicetak. Makanya sampai sekarang Wow. saya belum kasih tahu ke anak-anak itu bahwa mereka udah diterima penerbit karena bukunya belum ada bentuk fisiknya kan. Ya, Jadi sulit untuk mereka tahu buku digital itu, mereka masih sulit untuk membayangkan itu. Jangan sampai nanti mereka pikir saya itu membual. Jadi saya iya. belum ada kasih tahu mereka udah diterima di Iya. penerbit gitu. Nanti saya mau Mungkin harapannya tahun depan udah bisa ya, gitu, udah banyak mungkin peminatnya teman-teman yang gitu. di sini boleh membantu untuk promosiin juga ya, dengan kita Iya, iya. mempromosiin buku-buku yang ada. Jangan lupa dicatat e-books Gramedia, nanti teman saya akan membantu di sebelah chat buku-buku yang akan Itu ada alamatnya di bawah. ya ada ya. Boleh untuk membantu teman-teman kita yang di sana. Dan teman-teman yang tertarik menjadi sahabat pena, nanti setelah ngobrol asik kita ini selesai, boleh tinggal juga supaya kita langsung realisasikan, karena dari cerita Kak Ruth bukan hanya omong saja tapi kita harus realisasikan seperti itu ya Kak Ruth ya. Dan juga tadi ada katanya mereka buka ruang baca, jadi kalau misalnya kita punya buku-buku lebih boleh menyisihkan dan mengumpulkannya buat kita kirimkan ke Kak Ruth. Nah Kak, ini yang terakhir nih. Semuanya kan senang sekali dengan pengalaman kakak. Kira-kira pesan-pesan kakak kepada teman-teman guru pengajar yang ada di sini, boleh kak sedikit pesan kakak buat kita-kita nih? Apa ya? Ya itu tadi sih, yang penting ya kita mencintai profesi kita, mencintai anak didik kita. Yang seperti saya bilang tadi, saya bahkan mencintai mereka jauh sebelum saya melihat mereka gitu. Oh, Terus mencintai ya, sebelum melihat ya. Luar biasa. lihat anak-anak tadi kan. Terus ya kalau gimana kita waktu kecil kan kita sekolah juga kan, pasti Ya, ada yang kita pengen dibuat guru kita seperti ini gitu. Jadi intinya sederhana aja. Gimana kita pengen diperlakukan oleh guru kita, itu yang kita buat ke ya. anak-anak kita. Itu sih. Oke. Dan teman-teman, kalau misalnya tadi masuknya terlambat, tidak usah khawatir karena kita juga akan rilis ngobrol asik kita ini di YouTube, dan juga ada IG Ruang Bergerak. Nanti teman saya boleh di sebelah sini ya ketikan alamat-alamatnya. Nanti ketika sudah launching di YouTube, jangan lupa di like dan subscribe dan juga share sebanyak-banyaknya, dan dia akan diinformasikan kembali ke nomor-nomor WhatsApp yang sudah disimpan oleh admin. Dan boleh untuk pertanyaan-pertanyaan dan pesan, nanti boleh chat ke kita ya. Nah, ini ada Instagramnya Ruang Bergerak, YouTube-nya juga Ruang Bergerak. Ini adalah tempat kita untuk kita bisa saling berbagi informasi dan pengalaman seperti dari Kak Trud. Bahkan saya baru kali ini dengar cerita masih ketemu buaya. Oh ya, di sana banyak buaya. Iya, Buaya buaya darat darat nggak ada. ya. Oh, kalau ini Kak Ruth Kalau ini buaya darat kan saya nggak umurnya berapa? takut. Umurnya berapa, Kak? Gimana? Umur Kakak berapa? Aduh, saya sudah kepala Kelahiran tahun tiga. berapa? 23 ya. Oh, masih muda, Udah, masih muda. udah kepala tiga. Oh, kepala 3. Nanti mana tahu ya yang mau nonton atau yang ada di grup ini punya teman atau yang masih single, boleh tuh dilirik-lirik kakak cantik kita yang sangat satu ini, sangat menginspirasi sekali. Ini baru kali ini dari Medan langsung ke Papua, dari Sumatera langsung ke Papua, dari ujung ke ujung ya, punya hati yang sangat terbeban buat anak-anak. Dan saya tahu teman-teman yang ada di sini juga punya hati yang terbeban buat dan untuk mencintai anak-anak, makanya bergabung di tempat ini. Terima kasih buat Kak Ruth, buat Iya. ceritanya.
Aduh, luar Atau biasa. ada yang mau beli buku saya sekalian ditabung. Iya, nanti teman-teman di sini akan bantu. Nanti di post aja, ditunjukin Kak bukunya Kak kalau ada Kak. Oh, mana ya bukunya tadi? Ada sih bukunya. Ini. Pokoknya kalau Itu ceritanya bukunya tuh. testimoni teman-teman bilang ceritanya mengharukan, terus ada bikin lucunya juga karena ini pengalaman sehari-hari dalam bentuk buku harian sih Luar saya biasa. bikinnya. Ini sepertinya wajib punya ini ya, benar-benar wajib punya buat teman-teman. Mungkin kita nggak bisa bantu kalau misalnya mau pergi ke sana, mungkin banyak hal yang membatasi kita, tapi dengan kita pergi Gramedia pasti dekat rumah dong ya. Pasti bisa dengan cepat dan juga teknologi di tempat kita kan sudah lancar gitu ya. Tidak kagok lagi. Jadi bisa tadi dilihat di e-book ya Kak ya, Gramedia ya. Luar biasa nih perjuangan Kakak. Aduh, terima kasih buat teman-teman juga, Arfael, Christina, Dewi Montarika, Kak Eva yang sudah bergabung, Kak Iko, Kak Indah, Isnawati, Kak Oripa, Kak Prima, dan teman-teman ada Kak Priska, ada Kak Satria di sini, Kak Serius, Kak Tri Panji. Dan kalau misalnya ada pesan-pesan kesan boleh ditulis di chat. Tadi ada yang nanya ya, kenapa nggak berkebun ya? Di sana nggak ada tanah kering. Nggak ada tanah kering, rawa-rawa ya Kak Jadi ya? di sana itu manusia bisa berjalan tanpa menginjak tanah, bukan Kak, ini ada kuntilanak ya. pertanyaan nih, buku digitalnya berbayar nggak Kak? Buku digitalnya berbayar. Kemarin tuh harganya masih 25.000 ya. Tapi nggak tahu sih 25.000 Kak sekarang. Indah, masih murah lah, kita beli bakso juga sekitar Iya, masih segituan ya. murah. Iya, soalnya kalau peminatnya banyak itu nanti bisa dibuku. Itu apanya Ya. kontraknya bisa dibukukan tahun Oh, jadi depan. inspirasi juga buat anak-anak di sana jadi semakin motivasi mereka ya untuk semakin berkembang ya. Iya. Kak, silakan Kak dicek langsung saja sambil kita selesai ini sambil cek-cek di sebelah tabnya kayak gitu ya kan. Buka ebook langsung buka aja. Kak Christina udah berlangganan ya Gramedia. Oke. Ini Iya. ada nih. Semuanya bersyukur nih Kak. Aduh, terima kasih Kak. Semuanya pada senang nih Kak. Semakin Iya, termotivasi untuk menjadi pendidik. Wah, saya masih murah. Iya benar masih murah. harapannya dua anak ini bisa jadi jalan ya untuk anak-anak yang lain gitu. Karena Ya menurut betul. saya anak pedalaman juga bisa loh gitu dengan anak-anak kota. Karena mereka selalu bilang begini, kita tuh bukan anak Indonesia ibu gitu. Itu hal yang miris ya bagi saya gitu kan. Iya dengarnya. Karena di sana air susah semua serba susah gitu kan. Jadi kan kayaknya perkembangan memang kemajuan gitu kan, kemajuan itu pembangunan tuh lebih banyak di daerah kita di sana ya, Sumatera Jawa. Kalau saya lihat ya, saya sudah terjun langsung di sini kan, saya juga lama di Jawa juga, di Medan juga saya gitu kan, di Papua. Mereka udah kayak kembali ke zaman zaman batu. Sementara kita Indonesia udah 70-an tahun merdeka, itu kalau dibilang manusia udah beranak pinak gitu, udah beranak cucu gitu. Tapi mereka dalam kondisi yang seperti itu, jadi saya mau mereka bisa ini gitu dia Betul. bisa lebih maju tidaknya satu inilah gitu dengan anak-anak yang di kota gitu Betul. karena sila kelima kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Seluruh rakyat Indonesia. Indonesia luar biasa pahlawan tanpa jasa ini nih sampai keluar kocek dari kantong sendiri ya kak ya. Ini ada dari Kak Tri Panji Kristi nih. Bu Ruth, you are so beautiful. Cantik Makasih. luar galang ya ampun. Kak, kalau mau boleh ya. Bukan, boleh bukunya, bukan karutnya ya. Kalau karutnya juga kalau ini yang ada bisa lah. Tapi yang paling penting ini bukunya nih. Karena kita beli makanan snack bisa sampai 50.000 lah ya, masih murah lah ya, 23.500 25.300 ya. Beli bakso sama minumnya itu kena 28. Oke. Terima kasih Kak. Ada kata penutup dari Karut? Udah tadi ya. Udah tadi ya. Oke. Terima kasih buat ngobrol-ngobrol asik hari ini. Sampai ketemu di Ngobras minggu depan. Dan jangan lupa untuk nanti pada saat YouTube add IG kita dan juga subscribe YouTube-nya. Sampai jumpa minggu depan. Thank you buat semuanya. Makasih. Terima kasih.
Oke, buat yang mau membahas untuk sahabat pena boleh tinggal sebentar. Oh, ini masih lanjut ya? Kalau mau ini bahas Kak. Oh, oh iya, kalau mau join sahabat pena ini kan masih new normal ya. Belum Ya. ini ya, belum masuk ke sekolah. Nanti mungkin bisa dikabarin aja langsung ke Oke. kita juga ada sebenarnya ada IG juga sih. Bisa nggak sekalian kasih tahu? Boleh deh, boleh Kak, boleh Kak. Itu TBM Nebes. TBM TBM Nebes @TBM Nebes gitu. Oke. Nanti Ini sekalian di kayak YouTube nanti dikasih tahu ininya Kak. Ruth, thank you ya Ruth. oke, sama-sama. Itu apa saya TBM Nebes itu Instagramnya bisa kita share juga di ruang bergerak. Jadi biar orang juga bisa tahu kan yang iya. TBM Nebes. Tapi sebenarnya sih akunya nggak di Nebes lagi sih. Cuman itu tadi yang tadi aku mau bikin apa? Mau bikin apa nama baru teman baca tadi, teman baca baru di sini. Karena aku kan udah di kota, nggak di kota sih sebenarnya, masih di pedalaman juga, tapi bukan yang di tempat kemarin. Jadi kita udah mau bikin di situ. Jadi merintis lagi dari awal. Kita butuh banyak buku karena buku-buku dulu kan nggak mungkin saya ambil dari TBM Nebes. Jadi saya ambil mau buat yang baru lagi gitu. Tapi tetap pakai IG-nya ini aja gitu. Oke, keren sih. Menginspirasi banget loh. Terima kasih ya Kak Ruth. Oke. Menyegarkan. Nah, terus tadi ini paling kita bisa tinggal kalau memang masih tertarik bahas apa sih sahabat pena tadi kita. Kebetulan tadi ada yang saya tahu juga Indah juga kan lagi kemarin ada program sahabat pena untuk siswa. Terus Kak Esra juga tadi tertarik untuk sahabat pena. Maksudnya nanti kita bisa join gitu. Nah, ada juga beberapa dari sekolah-sekolah lain nanti yang kita ajak juga. Nah, biar kita bisa ruang bergerak jadi mediator lah. Termasuk untuk buku sih, Ruth, kita udah pikirkan itu. Kalau sebelumnya itu di Bandung kita juga pernah, tapi sekarang aku nggak tahu. Yang ngirim buku yang dari kantor pos masih gratis nggak sih? Yang 10 kilo minimal itu? Sebenarnya masih gratis, tapi untuk ke Papua itu birokrasinya dipersulit gitu. Jadi kebetulan aku itu dari TBM Nebes punya donatur setia kan. Setiap bulan selalu kirim. Itu mereka kayak nggak bisa kirim karena birokrasinya sulit gitu. Jadi nggak tahu nih gimana. Ini aku lagi nanya kan, kebetulan Kak Firman Penayaksa itu pendiri donasi buku. Jadi donasi buku yang disebut itu kan juga pendirinya, dan aku udah kontak dengan dia, itu yang lagi diapakan dia, Kak tolong Kak yang kita ke Papua kasih, karena di sini sekilo itu dari Jakarta ya 150.000 sekilo. Nah, untuk sekilonya aja gitu. Tapi kalau untuk yang pos kayaknya ya, yang pos yang 10 kilo itu 50.000 sih kalau nggak salah, itu sampai Sorong. Sampai Sorong. Aku pernah ngirim, cuman aku lupa. Aku pernah kirim ke Papua. Kami pernah kirim, sekali ngirim itu 30 kilo. Tapi dia packaging ngepak apa sih itu, ngesatuinnya harus per 10 kilo. Nggak boleh lewat. Jadi satu tumpukan itu 10 kilo. Nah, itu gratis dari kantor pos. Nanti pakai kode. Nah, makanya aku sekarang nggak tahu kan. Apalagi ini karena corona kan. Jadi agak dibatasin lah untuk keluar masuknya barang. Nah, ini Indah nanya nih. Bu Ruth tadi butuhnya buku apa yang dibutuhkan gitu. Oh iya, ini juga ya satu itu kalau aku agak cerewet ya kalau dalam hal untuk yang menyumbang buku, karena kadang-kadang nih mahasiswa nih ya ngeselin gitu. Nanti buku-buku diktat dia tuh yang udah nggak kepake lagi kayak mau buang sampah gitu kan. Itu dikirim sama kita kayak buku hukum pidana, hukum perdata itu aku aja yang udah lancar baca itu pusing ya kayak gitu. Jadi ini kita sesuaikan lah gitu. Ya, jadi saya agak cerewet untuk hal itu gitu. Jadi kita ini kan sesuaikan anaknya ini masih dalam tahap tingkat baca tulis gitu, pembaca dini gitu. Jadi kan kalau anak yang tingkat pembaca itu kan sukanya buku yang tulisannya besar, warna-warni. Berarti buku-buku cerita anak-anak itu lah ya. Iya, cerita kayak gitu. Pokoknya yang kayak gitu, jangan dikasih buku hukum perdata, jangan gitu kan. Kita bingung mau buang kemana. Jadi kemarin itu sempat satu karung itu buku diktat semua gitu. Jadi benar. Nah, biasanya kayak gitu itu kami seleksi dulu sih. Jadi kayak kemarin itu di Bandung, kan banyak mahasiswa dari UPI, ITB, sama kampus-kampus lain itu kan ngasih ke kita.
Terus kosan kita itu jadi ininya lah, bank bukunya lah, semua dikirim ke situ, baru kita sortir. Nah, nanti juga rencananya kayak gitu, Ruth. Jadi nanti itu poskonya itu kita buat di Jakarta. Sebelum ngirim ke Papua, nanti kita akan seleksi dulu bukunya. Dan tetap sesuai kebutuhan. Maksudnya gini, kalau guru siswanya dirimu itu usia sekian sampai sekian, kita usahakan bukunya yang usia segitu. Jadi meskipun dia bergambar, tapi untuk anak SMA ke atas atau anak kuliah kan misalnya usianya, nah intinya tetap sesuai kebutuhan sih. Gitu, itu nanti bisa kita sama-sama sih. Gitu. Ya kalau di sini lebih banyaknya buku tahu tuh masih ya, nggak tahu baca tulis. Tapi kalau yang saya lihat di rumah baca yang kemarin itu pengunjungnya kebanyakan dari anak TK, SD sama SMP ada sebagian gitu. Oke. Tapi kalau untuk buku-buku yang untuk anak-anak SMA apa juga bisa sih. Kemarin soalnya ada yang juga yang mau berkunjung kayak anak kuliah juga kan, Ibu tidak ada kamus kah gitu. Jadi ada beberapa yang saya akhirnya donatur itu nanya, saya minta request kan, bisa nggak kasih kamus bahasa Inggris Indonesia. Mereka senang mempelajari bahasa Inggris. Cuman ya itulah mereka nggak masuk di akal ketika one itu kenapa tulisannya one. Jadi mereka kadang marahin saya gitu. Ini ibu guru tipu-tipu kita ya. Bilang tulis one baru baca one. Jadi itu yang masih agak sulit untuk mereka.